Dipersembahkan oleh Pertamina Prima XP. Banyak orang beranggapan putus sekolah adalah akhir dari segalanya. Atau kalau kita dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, kemudian kita menganggap kita tidak bisa sukses. Anggapan itu begitu kuatnya sehingga banyak di antara kita yang cepat merasa putus asa dan kemudian tidak mau berupaya sekuat tenaga untuk menggapai cita-cita. Kali ini Ki Kendi akan menampilkan orang-orang yang dengan segala keterbatasannya mencoba bangkit, mencoba berusaha, dan mereka sukses. Di antaranya adalah 4 pemuda dari Jogja. Inilah kisah tentang mereka. Keripik singkong sebagai cemilan lokal yang makin terdesak oleh serbuan produk impor menjadi bahan perenungan bagi Eko Yulianto dan kawan-kawannya. Mereka mewujudkan obsesi lama mengangkat derajat cemilan singkong sejajar dengan produk impor menjadi kenyataan. Cemilan berbahan baku singkong diolah dengan beragam variasi rasa dan kemasan modern. Berkat terobosan ide 4 sekawan ini, stik singkong bermerek dagang Tela Tela telah menjadi cemilan terpopuler di Yogyakarta dan sekitarnya. Derasnya permintaan konsumen dari sejumlah daerah di luar Yogyakarta dan dukungan naluri bisnis yang tajam telah menghantar bisnis gerobak mereka naik kelas ke industri waralaba. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 3 tahun, lebih dari 1.000 gerai penjualan Tela Tela tersebar di seluruh Indonesia. Di studio sekarang, keempat pemuda itu sudah hadir dan 2 diantaranya mewakili sebagai juru bicara. Fat Aulia Muhammad dan Eko Yulianto. Gara-gara urusan singkong, Anda berempat dengar-dengar jadi miliarder ya? Wah, belum juga, Pak. Belum juga. Jadi boleh tahu nggak apa istimewanya Tela Tela atau produk singkong yang kalian hasilkan? Ya, kita mencoba mengemas sebuah produk yang katakanlah yang bahan bakunya itu dulu diremehkan sama orang banyak ya, masyarakat kan, singkong atau ketela. Itu kita coba kemas menjadi sebuah produk yang menarik untuk dilihat, juga menarik untuk dibeli oleh masyarakat. Dan kita bisa jual dengan harga yang jelas di bawah harga-harga snack lain yang dibuat dari bahan baku yang lebih mahal. Seperti misalnya kalau kita bandingkan dengan harga French fries atau kentang kan jauh nih. Nah, terus bagaimana kemudian akhirnya menemukan ini? Ya, kita juga ngeliat di pinggir jalan atau kaki lima juga ada yang jualan singkong tapi masih dikemas secara belum seperti Tela-Tela. Masih potongannya masih tradisional ya. Akhirnya ya kita gabung-gabungkan aja yang input itu kita kemas dalam katakanlah gerobak atau mini counter yang menarik, dan juga kita kasih nama yang mudah diingat orang, Tela-Tela. Jadi kunci keistimewaannya ada di mana? Di bumbu ya? Atau di ketelanya sendiri? Ya, mungkin bumbu itu salah satu faktor ya, faktor lain apa? Ya, mungkin dari sisi harga juga. Harga, rasa, materinya, materi dasarnya ketela itu sendiri istimewa ya? Iya. Oke. Berapa omset yang coba? Kalau untuk omsetnya rata-rata per bulan kita sekitar 2-3 M, Pak. Omsetnya. Aku tak pensiun aja lah. Aku jualan pohong aja udah. Bagaimana Anda bisa mendapatkan sampai 1 atau sampai 2 M sebulan? Memang itu omset beberapa bulan terakhir ini, karena dulunya kan kita berkembang dari agen ke agen, kota ke kota. Dari sekarang kita alhamdulillah kita sudah buka dari Aceh sampai Manowari, Sorong. Nah, itu setiap bulan tambahan kota-kota itu banyak. Jadi gampangannya kita ngitung omset itu dari jumlah bungkus terjual, Pak. Jadi sebulan kita ngeluarkan bungkus berapa, nah itu omset kita. Nah, kemudian sekarang berapa banyak outletnya? Tadi sudah sampai Sorong misalnya, berapa banyak kalau di total? Untuk seluruh wilayah Indonesia itu kurang lebih 1.200 outlet, Pak. Ini ada sistem waralaba ya, sistem franchise gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang ingin membeli lisensi untuk waralaba ini, berapa Anda jual?
untuk menjadi seorang agen master itu ya, itu cukup 8 juta Pak. Itu dapat hak lisensi Iya. selama 2 tahun ya, sama pelatihan. Dan Tunggu dulu. Anda jangan mau mengesankan bahwa ini perusahaan hebat gitu loh. Pelatihan apa? pelatihan ini Pak, jadi kasarannya apa ya, teknik cara-cara masak singkong yang kita ajarkan itu. Pelatihan aja. goreng itu coba. Gorengnya dilatih itu nggak percaya. Gini loh. Kita Biar jujur keren, aja Pak. terbuka bahwa memang goreng sak karpe gitu loh. Nggak usah pakai ada teknik. Coba apa? Jadi teknik maksud kita itu gini Pak, gimana cara milih singkong yang kita pakai. Jadi kan singkong itu kan macamnya banyak banget. Jadi ada 4 singkong yang bisa kita pakai. Terus nanti dari 4 singkong ini cara masaknya beda-beda. Tapi nanti bisa dicampur singkong ini sama ini. Seperti itu Pak. Itu yang kita ajarkan ke teman-teman agen. Nah bumbunya bagaimana bumbunya? Dikirim atau diajarin bikin bumbu sendiri? Tetap dikirim dari pusat Pak. Dikirim dari pusat. Oke, jadi sorong itu pun dikirim dari pusat. Ubinya? Ubinya di daerah masing-masing kan ada ubi Pak. Oh, jadi dengan standarisasi tertentu bisa dari lokal, ketela-ketela lokal. Iya. Tapi coba cerita, ini ada adegan lucu ketika mereka jualan di halaman kampus. Nah, ini. Apa yang terjadi pada saat kalian pertama kali dengan kebanggaan yang luar biasa menjual tela-tela di kampus UGM? Iya. Apa yang terjadi? Nah itu biasanya sering kalau hari Minggu di kampus UGM itu kita ada jualan pasar tiban itu loh Pak. Pasar tiban itu pasar dadakan apa ya. Dan kita mencoba jualan di situ. Ternyata kan mungkin kita juga nggak tahu prosedurnya gimana, asal orang rame kita ikut jualan. Tahu-tahu lagi goreng-goreng panas-panasnya gitu, istilahnya apa ya, belum selesai goreng, Satpol PP datang. Akhirnya kita suruh pergi ya. Jadi kita bawa pulang tuh bawa minyak yang masih panas gitu sampai rumah. Karena singkongnya udah ada kan, ya kita jual aja. Tapi alhamdulillah hari Minggu tuh sampai sore kita habis singkongnya Di tempat lain? di tempat lain. Baik, nanti kita elaborasi lagi karena apapun cerita, banyak sekali usaha sejenis ini yang kemudian di tengah jalan berantakan karena manajemen yang kurang rapi. Bagaimana kisah mereka? Kita ikuti terus Kick Andy. Ya, kan ini kita lihat gerobak yang akhirnya dipatenkan ya sebagai salah satu brand atau trademark dari tela-tela. Nah, apa istimewanya gerobak ini? Coba bisa jelaskan. Pertama kalau dari kejauhan jarak 1 kilo pun kalau gerobaknya dengan warna ini Pak. Di pojok mana aja cepat kelihatan ya. Cepat kelihatan. Merah kuning gitu ya. Persoalannya banyak perusahaan semacam ini yang dikelola oleh anak-anak muda di tengah jalan kemudian berantakan. Kenapa? Manajemennya nggak terlalu bagus. Nah, bagaimana kalian mengelola ini dari sisi manajemennya? Salah satu kunci sukses kita bisa katakanlah survive sampai 2 tahun lebih ini, kita ingin membuat tim manajemen yang kuat dulu Pak. Berarti kalau kita punya tim manajemen yang kuat, kita melangkahnya akan enak. Oh, belajar dari mana manajemen ini? Tunggu dulu, ini Anda pendidikannya apa? Saya S2. S2 apa? MM Pak. Ambil manajemen strategik. S2 nggak malu ya dagangan singkong. Oke, jadi ada lah ilmu itu yang digunakan. Kalau Eko? Saya S1 ekonomi Pak. S1 ekonomi. Nah, ini orang-orang pinter semua ini. Kalau Asyari Tamimi? S1 ekonomi juga. S1 ekonomi. Kalau Febri Trianto? Mas Febi sarjana fisika. Enggak, yang satu ini tugasnya meracik bumbu tadi. Baik, kembali ke Fat sama Eko ya. Kalau ada anak muda yang malu untuk membuka usaha seperti kalian ini, adakah nasihat yang ingin disampaikan kepada mereka? Kalau saya sih, kalau misalnya dalam usaha yang akan saya kerjakan ini saya mendapatkan sebuah hasil, kenapa harus malu Pak? Artinya kan kalaupun malu ya, itu usaha bisa kita kemas dengan yang bagus lah. Karena kalau misalnya harus gerobak ya gerobaknya kita
desain yang bagus kan sekarang banyak ya counter yang bentuknya udah seperti kayak apa namanya, McD pun juga punya yang counter island ya, counter gerobak yang katakanlah ditaruh yang di lucu, mall, menarik ya. bisa. Jadi tidak membuat kita malu lah ya. Ya, seorang pemuda dari Karanganyar dengan bermodalkan 24 juta. Sekarang memiliki satu perusahaan dan omset 9 miliar per bulan. Apa yang dia lakukan? Teruslah bersama saya Diki Candy. Anak-anak muda yang biasa makan french fries, lah wong Indonesia kok french fries, ya toh? Wis tak telo ae, ya toh? Di sini ada seorang guru di bidang pemasaran atau marketing. Bagaimana, Bung Hermawan? Anda melihat apa faktor kunci yang membuat mereka ini sukses? Dari sudut pemasaran saya cuma melihat satu aja kesamaannya. PDB-nya jelas, positioning, differentiation, and branding-nya jelas, kena ke target marketnya. Dan diferensiasinya itu jelas. Banyak orang mengira marketing itu you have to be better, you have to be the best. But diferensiasi, you have to be unique sebetulnya. Kalau kita lihat Mas ini, Oval Research, tadi saya tanya-tanya, kenapa kok dinamai research brandnya? Wah, ngawur aja itu sebetulnya Oval Research itu katanya. Tapi tidak mungkin. Anda kan tanya tadi selalu ada secretnya. Secret itu buat orang marketing seperti saya differentiation. Saya tanya apa sih rahasianya? Ternyata dia tiap bulan itu pasti ganti kecepatan desain dan nembaknya kena, yaitu anak skateboarder Indonesia. Tadi Tela-Tela juga anak-anak muda yang biasa makan french fries, lah wong Indonesia kok french fries, ya toh? Wis tak telo ae, ya toh? Nah, Mas ini luar biasa. Tadi juga sama, PDB-nya jelas, brandnya coba lihat. Aku nggak ngerti NCS itu apa. Tapi seolah-olah kan brand global ini, ya kan? Jadi brand ini memang mesti diposisikan secara jelas dan diferensiasinya juga jelas tadi. Berani pakai komputer. Luar biasa.